Naharukum sa'id. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Yang lain kemana? Belum pada masuk. Oh ya udah apa. Udah istirahatnya. Jajan apa aja? Udah kenyang belum? Alhamdulillah. Udah ibu udah makan kok. Ya sambil nunggu yang lain, duduk dulu ya rapi ya. Simpan dulu jajanannya, disimpan kalau yang masih. Ya, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah. Oke, sambil menunggu yang lain untuk masuk, yang lain masuk, ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu ya. Ahmad Fauzi, Ahmad Arfan, Baim, Bima, Bayu. Oh sakit apa? Oh ya Allah, ini lagi. Udah dijenguk belum? Jangan lupa dijenguk ya, Bayunya. Karena kan apa tuh, kewajiban muslim terhadap muslim lainnya, yaitu salah satunya menjenguk apabila sakit, ya kan? Kita doain ya, semoga Bayu cepat sembuh ya. Kia mana? Oh, belum masuk. Tapi ada. Oh, iya. Silakan duduk. Salsa. Tio ada. Oh, belum masuk. Oh ya udah. Tapi dia masuk. Biasanya dia suka bolos. Dia suka gak masuk kelas. Tapi dia ada dari pagi. Ikut. Oke udah. Ibu hadirnya. Tadi pagi belajar apa? Oh, matematika. Pusing ya? Yang enggak gampang kok. Ya udah, sekarang kita alasan dulu ya. Kita baca surat Al-Bayyinah ya. Alhamdulillah, tadarusnya udah selesai. Oke, ibu mau mereview dulu nih pelajaran yang udah lalu ya. Minggu kemarin kita belajar apa? Betul, kewajiban menuntut ilmu. Coba ibu mau tanya, Ahmad, apa sih niat mencari ilmu itu? Yang baik tuh yang seperti apa? Oke, Ahmad bagus ya, tapi ada yang kurang ya. Coba Kia. Oke, bagus. Kemudian menuntut ilmu itu kenapa wajib? Ya, ada yang masih ingat? Menuntut ilmu itu harus seperti apa sih? Ya, bagus ya. Bagus sekali Baim. Betul, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita muslim sebagai seorang muslim. Seperti yang terdapat dalam hadis, yaitu tolabul ilmi farid ala kulli muslimin. Ya, bagus ya. Masih ingat semua, itu udah familiar banget dari mulai kecil ya dalil itu. Betul.
Karena orang yang mempunyai ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan Allah pasti akan memudahkan orang itu dalam menuntut ilmu ya. Menurut dauhnya Imam Syafi'i, yaitu barang siapa yang tidak sanggup menahan perihnya belajar, maka siap-siaplah akan menanggung perihnya kebodohan. Oke, kalian gak mau dong kalau orang bodoh itu kan gak enak ya, apa-apa dibodohin gitu. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sikap toleran, hidup rukun, dan juga menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Ya, kita akan mempelajari Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait ya, tentang toleransi, rukun, dan juga menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, Ibu mau nanya dulu nih, apa sih toleransi itu? Ada yang tahu? Pasti tahu dong, ya kan? Karena kan udah belajar dari mulai SD, SMP gitu kan. Udah familiar banget nih toleransi di telinga kita. Bahkan kita hidup sehari-hari juga sudah menjalankan yang namanya toleransi. Coba silahkan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke, bagus ya. Bagus banget Kia. 100. Ya, betul. Menghargai perbedaan. Perbedaan itu entah perbedaan ras, perbedaan agama, suku, bahasa, latar belakang, dan lain-lain. Coba kalian bayangin deh, kalau misalkan kalian hidup di Indonesia yang negaranya itu heterogen gitu, berbeda-beda suku, bahasa, agama, itu sangat banyak sekali. Terus kita nggak bersikap toleransi gitu antar sesama, gak kebayang kan gimana coba? Pasti banyak perpecahan gitu kan, permusuhan. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur ya hidup di Indonesia yang walaupun negara kita heterogen banget gitu, tapi kita semua saling menghargai, saling membantu walaupun banyak perbedaan gitu ya. Toleransi juga sudah diajarkan bukan hanya di negara kita ya, tapi Islam lebih dahulu telah mengajarkan toleransi, dimana yang udah disebutkan tadi di awal Quran surat, iya betul, iya. Oke, tadi setelah udah menjelaskan tentang apa Kia, toleransi ya, iya betul. Kita lanjut membaca bersama-sama ya Quran surat Yunus dan juga Al-Maidahnya. Silahkan dimulai. Jangan lupa kalian perhatikan bacaannya, terjemahnya, kemudian makharijul hurufnya harus yang benar ya bacanya, kemudian tajwidnya jangan lupa. Ayo dimulai dari sekarang, tahu bersama-sama. Shadaqallahul azim. Dilanjut Quran surat Al-Maidah ayat 32. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tadi kan udah ya. Alhamdulillah ya udah dibaca bersama-sama. Baik, sudah dibaca kemudian disimak, kalian juga membacanya udah bagus, tajwidnya juga sudah benar ya, kemudian sudah sesuai dengan makharijul huruf. Alhamdulillah, pasti sedikit banyak kalian sudah membaca. Kemudian setelah itu Ibu akan memberikan sebuah tayangan berupa PowerPoint dan juga video.
Nanti kalian simak baik-baik ya apa yang ibu tayangkan. Silakan disimak. Kolak pak, kolak pisang dibeli cuman 5.000. Matane nek nyebrang ya nganggo aturan, cah bayi lho. Yang kamu lakukan itu bahaya. Kan sana udah ada zebra cross. Nah, diulang lagi ya. Iya pak, maafkan saya juga capek. Dari tadi siang udah jualan kolak dan saya juga mau pulang ke rumah jalan kaki. Antar yuk. Pak, saya boleh minta minumnya? Saya mau buka. Ya nggak boleh. Canda dek. Udah, ayo kamu makan sekalian buka puasa. Dek, kamu jualan kolak buat apa? Itu pak, mukenanya ibu saya udah jelek. Saya mau beliin mukenanya ibu saya yang baru buat lebaran besok. Ayo dek, turun. Udah sampai sini aja pak. Makasih ya mukenanya. Ya, sama-sama ya. Salam buat ibu. Bu, ada hadiah buat ibu. Iki apa le? Mukena baru buat ibu. Sik, lewat dari kolak mana? Duh, ketinggalan di mobil Pak Polisi. Hehehe.
kita udah menyimak videonya bersama-sama. Kemudian kita akan membentuk kelompok. Ayo, berhitung ya dari sebelah kanan. Silakan. Oh, dari sebelah kanan. Maaf. Sampai 5 kelompok ya. Sudah? Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Catat ya. Kelompok 1 menjelaskan tentang makna toleransi dan juga menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian kelompok 2 menjelaskan tentang isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Kemudian kelompok 3 menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Kelompok 4 menjelaskan tentang hadis tentang toleransi dan juga hidup rukun dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Oke, kelompok 5 silahkan buat contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan juga hikmah dan manfaat adanya toleransi. Oke, silakan ya. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Oh, kurang ya. Ya udah, 20 menit untuk mendiskusikan jawaban-jawaban yang harus kalian presentasikan. Silakan. Cukup ya. Udah 20 menit. Oke. Silahkan. Yang mau majunya kelompok berapa dulu? Yang urut aja ya, biar runtut, biar enak. Oke, dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Kemudian nanti yang lainnya silakan menyimak, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan. Jika ingin memberi tambahan atau sanggahan silahkan kemukakan ya di depan, jangan malu-malu. Diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar ya, baik, sangat baik sekali. Kalian semua the best. Alhamdulillah diskusinya sudah berjalan dengan lancar. Sepertinya kalian capek ya, udah lemas gitu. Kita ice breaking dulu ya. Yuk, siap-siap. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing lagi. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, ice breaking sudah udah ya, lumayan cukup ya. Udah kembali semangat lagi belum? Alhamdulillah. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit ya tambahan tentang apa yang telah kalian diskusikan. Tentang toleransi, hidup rukun, dan juga menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ya, toleransi sendiri itu merupakan akhlak terpuji, dimana di dalam pergaulan kita itu terdapat sifat saling menghargai, kemudian menghormati pendapat orang lain, menghargai perbedaan gitu kan. Tentu dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Kayak misalkan kita itu toleransi nih dalam agama, bukan berarti kita ikut ibadah mereka gitu, ikut apa yang mereka kerjakan dalam kepercayaan mereka, bukan. Tapi kita menghargai keberadaan agama tersebut atau eksistensi agamanya. Kayak misalkan kalian punya teman ya kan, kalian muslim nih, kalian punya teman non muslim, terus dia kalau setiap hari Minggu itu beribadah ke gereja.
sekalian diajak, sekalian mau gitu, karena toleransi itu salah ya, bukan kayak gitu. Tapi di situ toleransinya, kalau misalkan teman kalian mau beribadah pada hari Minggu kayak gitu, kalian tidak menghalang-halanginya atau tidak mencemoohnya, ih kamu mah ibadah hari Minggu kayak gitu, atau kamu mah nyembah apa kayak itu, nggak boleh ya, karena yaitu pilihan mereka gitu. Kemudian Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 itu menjelaskan tentang sikap toleransi dan juga hidup rukun, dimana di situ pada ayat 40 dijelaskan bahwa Allah itu lebih mengetahui gitu mana orang yang mengimani Al-Quran dan orang yang tidak mau gitu. Ada yang dia tuh beriman gitu, ada yang dia tuh tidak mau beriman dan dia tuh enggan gitu untuk mempelajarinya, memperhatikan tuh nggak mau gitu, pasti kayak gitu, salah gitu. Tapi ada juga yang dia tuh percaya gitu Al-Quran itu benar, tapi dia nggak mau mengakui orang lain, atau dia ya nggak mau lah mengakuinya karena dia takut bahwa kedudukan sosial, kemudian jabatan-jabatan yang dia punya, kalau dia mempercayai Al-Quran maka semuanya itu akan hilang gitu, kayak misalkan kekayaan, jabatan atau lain sebagainya gitu kan. Kalau misalkan kaum Quraisy itu kan kabilah ya, kabilah itu mereka ada yang kabilah yang sangat dihormati gitu kan, kemudian ada yang mempunyai harta yang banyak, hartawan gitu kan, terus tiba-tiba dia percaya gitu sama Al-Quran, dia ngomong gitu, tapi dia ngomong ke orang-orang gitu, ya otomatis semua itu akan hilang. Orang-orang juga yang menganggap orang itu besar, maksudnya terhormat gitu di kabilah-kabilahnya, kemudian apa sih, dia tuh kayak yang mempunyai pandangan istimewa lah gitu dalam hidup masyarakatnya, semua akan hilang gitu. Jadi dia lebih baik udah diem aja, padahal gue sih percaya gitu, maksudnya padahal saya percaya gitu bahwa Al-Quran itu ya benar gitu, cuma dia nggak mau mengimaninya gitu karena takut tadi jabatannya hilang, apa-apa yang dia miliki itu hilang gitu, dia nggak mau. Kemudian ayat selanjutnya itu dijelaskan bahwa untukmu pekerjaanmu dan bagiku pekerjaanku, kamu tidak bertanggung jawab atas pekerjaanku, begitu pula aku tidak bertanggung jawab atas pekerjaanmu. Ya, ada di situ dijelaskan bahwa Rasulullah itu memang tugasnya itu berdakwah gitu, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Tetapi kalau misalkan orang itunya sudah diajak untuk ikut, misalnya percaya, dia nggak mau gitu, malahan Rasul tuh dimusuhin gitu. Ya udah, Allah berfirman kayak gitu ya, intinya begini, sudah gitu, biar apa yang mereka kerjakan ya mereka kerjakan, kamu tuh nggak bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Mau misalkan mereka mau berbuat dosa, berbuat maksiat, Rasul tuh udah nggak ada tanggung jawab lagi gitu, karena firman Allah tersebut. Kemudian orang itu juga nggak bertanggung jawab atas apa yang Rasul kerjakan gitu. Jadi ya udahlah, dia pekerjaannya, melakukan pekerjaannya dia, Rasulullah juga melakukan pekerjaannya gitu. Rasul tuh berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan, dan begitu juga sebaliknya, mereka berlepas diri dari apa yang Rasulullah tuh kerjakan gitu. Biarlah Allah yang membalas semuanya, Allah yang memberikan ganjaran dan juga ya pokoknya ganjarannya sepadan atas pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan gitu. Jadi udah nggak ada paksaan gitu dalam beragama, seperti yang Quran surat Al-Kafirun itu kan, lakum dinukum waliyadin,
bagimu agamamu dan untukku agamaku. Ada juga hadis ya dari yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari gitu. Agama apa sih yang paling dicintai oleh Allah gitu? Yakni agama yang hanifah wasamha, yang lurus lagi toleran. Jadi Islam itu memang sangat mengajarkan gitu kepada kita umatnya untuk bersikap toleransi, menghargai perbedaan. Seperti tadi lakum dinukum waliyadin gitu. Terus bagi kamu pekerjaanmu dan bagiku pekerjaanku gitu. Yang penting kita berjalan gitu sesuai dengan apa yang memang ada dalam diri kita, biar Allah yang menilai semuanya. Kemudian yang selanjutnya itu Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Di situ terdapat pesan yaitu untuk kita menjauhi tindak kekerasan. Dimana di situ dijelaskan bahwa ayat ini gitu menjelaskan tentang Bani Israel, yaitu yang membunuh seseorang tanpa melihat dulu gitu apa orangnya itu memang boleh dibunuh atau enggak, apakah orang itu merusak alam atau enggak, boleh dibunuh atau enggak gitu. Tapi mereka membunuh secara ya semau mereka gitu, membunuh orang tuh seenaknya gitu. Makanya kan di situ dijelaskan bahwa jika mereka membunuh seorang yang memang tidak dihukumi untuk dibunuh dan bukan mereka yang merusak alam gitu, maka itu seperti membunuh seluruh manusia. Kemudian sebaliknya, jika ada orang yang menyelamatkan orang yang sedang dianiaya, atau dia bisa gitu memaafkan orang yang telah membunuh salah satu anggota keluarganya, kemudian dia mencegah terjadinya pembunuhan yang zalim, maksudnya bukan orang yang harus dibunuh gitu, maka seumpama dia itu menyelamatkan manusia seluruhnya gitu. Jadi di situ tindakan kekerasan seperti aniaya kayak gitu itu sangat melukai gitu, dan dampaknya itu sangat besar. Misalkan orang yang dibunuh tadi yang memang tidak dihukumi untuk dibunuh oleh syariat, dia punya keluarga, dia dia punya orang tua, tiba-tiba dibunuh gitu, gimana nasib keluarganya gitu kan, nasib orang tuanya gitu. Pokoknya yang namanya tindakan aniaya kemudian kekerasan itu pasti dampaknya itu sangat negatif, nggak ada positifnya gitu kalau tindak kekerasan itu. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah diskusinya berjalan lancar, sangat baik sekali gitu. Kalian juga sangat antusias sekali, jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan sangat baik, the best lah pokoknya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ibu akan menugaskan kalian untuk menulis apa yang sudah kalian pelajari, yaitu Quran surat Yunus ayat 40-41, kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 32, dan juga hadis terkait tentang toleransi, rukun, dan bagus. Kemudian jangan lupa dihafalkan ya, dihafalkan beserta terjemahnya untuk minggu depan. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.